Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyuti. Materi kali ini yang saya sampaikan adalah teks eksposisi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mudah-mudahan kabar kalian sampai hari ini masih sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita baca doa basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa ya, sampai saat ini kita masih pandemi sehingga kita tetap harus selalu mengingat prokes. Ada 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian. Jangan lupa kalian menyiapkan alat tulis seperti buku dan pulpen agar tidak ketinggalan karena mencatat meskipun hanya dalam bentuk sebuah rangkuman atau kesimpulan. Selain itu, tolong kalian persiapkan buku LKS halaman 25 yang nanti akan saya bahas pada materi kali ini tentang teks eksposisi. Kamu lihat ya, perhatikan di situ ada sebuah pengertian tentang teks eksposisi. Lihat halaman 25 yang disebutkan bahwa teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Itu pengertian yang terdapat dalam LKS. Nah, secara singkatnya, teks eksposisi adalah sebuah berita atau sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang sudah terjadi kita ceritakan sekarang. Makanya disebut mengekspos atau eksposisi. Jadi menceritakan kembali peristiwa yang betul-betul sudah terjadi. Namun, kalau kita menceritakan peristiwa yang belum terjadi, itu bisa masuk ke dalam sebuah imajinasi. Makanya kita ceritakanlah hal-hal yang sudah terjadi, bisa berbentuk peristiwa. Peristiwa itu kan bisa peristiwa yang berhubungan dengan bencana alam, atau peristiwa yang berhubungan dengan pengalaman kita pribadi, atau peristiwa-peristiwa yang lain memang yang betul-betul terjadi bisa dipercaya. Nah, kemudian dalam pengertian eksposisi tadi, di situ disebutkan adalah secara singkat, padat, dan akurat. Nah, kalau kita menceritakan kembali ya usahakan secara singkat, tapi bukan berarti singkat dan disingkat ya, nanti seperti iklan. Singkat di sini artinya tidak perlu bertele-tele. Usahakan tetap disertai dengan fakta yang mendukung, data yang mendukung, sehingga orang bisa percaya apa yang kita ceritakan. Kemudian padat. Padat di sini ya artinya ceritanya ringkas tapi isinya mengandung makna luas. Kemudian akurat. Akurat artinya bisa dipercaya karena ditambah dengan bukti-bukti yang ada. Bukti itu bisa berupa yang tadi saya sebutkan. Ada data, ada angka, bisa juga ada pendapat orang yang bisa dipercaya. Nah, itu sekilas tentang teks eksposisi. Jadi intinya informasi yang kita sampaikan itu betul-betul nyata. Salah satu fungsi teks eksposisi adalah memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada halayak sejelas-jelasnya. Masih terdapat pada halaman 25 LKS. Di situ disebutkan bahwa fungsinya adalah memberikan pengetahuan kepada pembacanya atau memberikan informasi sehingga akan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang sejelas-jelasnya. Jadi tadi walaupun kita
ketika memberikan informasi singkat, padat, dan akurat, tetap harus jelas supaya apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan pendengar atau pembaca teks yang sudah kita buat bisa memahami isinya secara jelas. Pola-pola pengembangan teks eksposisi ada bermacam-macam. Bisa menggunakan pengembangan umum khusus. Kalau umum khusus di sini bisa sering disebut dengan istilah deduktif atau deduksi. Jadi kalimat utamanya ada di awal atau kesimpulannya ada di awal paragraf, baru diikuti beberapa penjelas. Sehingga orang akan melihat inti terlebih dahulu baru dijelaskan secara detail. Itu kalau menggunakan pengembangan umum khusus atau sering disebut dengan istilah deduktif atau deduksi. Yang kedua, kita balik menggunakan pengetahuan atau pemahaman induktif atau induksi. Kita mulai dari yang khusus baru yang bersifat umum. Jadi kita mulai dengan cerita atau informasi yang berupa penjelasan, baru diakhiri dengan sebuah kesimpulan atau kalimat yang bersifat umum atau kalimat utama. Maka dalam penjelasan khusus umum itu dimulai dengan penjelas, baru dilanjutkan dengan kesimpulan atau kalimat utama. Jadi terbalik dengan deduktif. Kalau deduktif adalah umum, khusus, atau kalimat utama, kalimat penjelas, tapi dalam induktif atau diinduksi dibalik menjadi penjelas, umum atau kalimat khusus, umum atau kalimat utama. Kemudian yang ketiga, menggunakan penjelasan secara campuran, yaitu deduktif induktif. Jadi dalam penjelasannya dimulai dengan yang umum, khusus, diakhiri dengan yang umum pula. Atau dimulai dengan sebuah kalimat utama atau kesimpulan, dilanjutkan dengan penjelasan, kalimat penjelasan, diakhiri dengan kesimpulan pula. Maka dalam paragraf deduktif induktif ini kesimpulannya ada dua atau kalimat utamanya ada dua, yaitu kalimat utama di awal dan di akhir, atau kesimpulannya ada dua, di awal dan di akhir. Nah, yang keempat adalah menggunakan paragraf deskriptif, artinya di dalamnya tidak ada kesimpulannya karena semuanya merupakan penjelas. Jadi dari awal sampai akhir merupakan penjelasan, tapi saling berhubungan, cuma tidak ada kesimpulan atau tidak ada kalimat utamanya. Nah, itu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ada 4 ya. Yang pertama khusus umum atau induktif, yang kedua umum khusus atau deduktif, yang ketiga adalah campuran deduktif induktif, dan yang keempat tidak menggunakan kalimat utama atau deskriptif. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi, sekarang kita lanjutkan dengan unsur atau hal-hal yang berhubungan dengan teks eksposisi. Yang pertama disebutkan di sini harus bersifat objektif. Objektif artinya apa adanya, tidak memihak. Kita hanya melihat berdasarkan objek tanpa melihat siapa yang menyampaikan atau tanpa melihat orang yang menyampaikan, sehingga tidak ada istilah subjektif atau memihak salah satu sisi. Kemudian menggunakan bahasa baku. Bahasa baku di sini adalah bahasa yang memang disesuaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang sudah dibakukan. Jadi contoh bahasa-bahasa baku yang kadang-kadang kita lupa karena antara bahasa baku dengan bahasa percakapan sehari-hari hampir mirip. Contoh kata tidak. Kata tidak itu baku. Cuma kadang-kadang kita menggunakan kata enggak atau gak.
Nah, itu termasuk kata yang tidak baku. Ada juga kata-kata yang sering kita pakai seperti kata kualitas. Kalau masih menggunakan W, berarti itu kata yang tidak baku. Tapi kalau sudah menggunakan UA, kualitas, itu yang baku. Contoh lagi ada kata seksama. Nah, ini termasuk contoh kata yang tidak baku, meskipun kita sering menggunakan kata itu. Kita ganti dengan kata yang baku, yaitu dengan kata saksama. Nah, jadi perlu diingat dalam menulis teks eksposisi, yang pertama harus bersifat objektif, yang kedua menggunakan kata baku. Berikutnya kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Nah, memberikan pengertian di sini berarti sama dengan memberikan penjelasan. Karena teks eksposisi seperti yang saya katakan tadi adalah mengekspos, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam teks eksposisi berarti seperti yang saya katakan tadi, ceritanya sudah terjadi, kita ulas lagi. Makanya ciri-ciri yang pertama adalah memberikan pengertian dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah disampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Lugas itu ya artinya satu kata bermakna satu, atau sering disebut dengan istilah denotasi atau denotatif. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, karena kalau sudah bermakna ganda berarti di dalamnya ada kata yang berbunga-bunga, artinya satu kata bisa bermakna banyak. Oleh karena itu bahasa yang kita pakai seperti yang saya katakan tadi adalah bermakna lugas atau bermakna satu kata bermakna satu sesuai dengan kamus, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa baku. Yang ketiga, penjelasannya bersifat informatif yang disertai data-data akurat dan faktual. Data-data yang akurat berarti data-data yang bisa dipercaya. Faktual berarti berdasarkan fakta. Nah, itu 3 ciri-ciri teks eksposisi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kali ini untuk materi kelas 8, terutama materi teks eksposisi. Jangan lupa dicatat sehingga kalian mendapat manfaat. Kalau misalkan tidak bisa mencatat, ya tolong perhatikan berulang-ulang sehingga ada pemahaman. Sebelum mengakhiri mata pelajaran kali ini, kita membaca doa penutup, membacakan doa hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap prokes, jaga kesehatan, tetap semangat meskipun masih dalam situasi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.